kasih sudah datang selaku kuasa hukum dari Fred ya. Kita hari ini dipanggil oleh penyidik karena ada undangan terkait dengan adanya tindak pidana cyber ya, yang mana di dalam undangan tersebut kami dapati ketahui namanya adalah Jolin. Jadi Jolin ini merasa di privasinya dia, dokumennya dia itu ada seseorang mengupload di dunia maya sehingga undang-undang IT-nya tepat pas, sehingga kita hari ini diundang oleh penyidik itu sebagai saksi untuk memberikan klarifikasi. Nah, tadi ada sekitar 17 pertanyaan ya, kurang lebih ya, pertanyaan yang paling ditanya seputar dunia pageant lovers dan Corol Mi Wiwin nggak masalah ya. Nah, jadi tadi klien kita Fred ditanyain apakah mungkin ada indikasi mungkin jadi Fred itu menyuruh orang melakukan gitu loh tindak pidana. Tetapi kan sekelas Fred kan sebagai Putri Indonesia 2019 dan juara pemenang, ya nggak mungkin lah dia mencemarkan nama baiknya sendiri kan. Terus untungnya apa gitu loh kalau contoh si pelapor itu ada keuntungan yang diambil Fred, kan nggak, harusnya kan sebaliknya gitu loh kan gitu. Tetapi kan Fred ini kan kalau menurut hemat saya itu merasa apa ya, dizolimi kali ya, mungkin begitu kali ya, sehingga kita datang diundang oleh penyidik memenuhi panggilan sebagai warga negara Indonesia yang baik kan. Fred datang. Nah, paling itu kronologinya, nanti teman-teman kalau mau nanya boleh nanti saya jawab. Bisa. Fred sendiri mungkin gimana mungkin ada keseruan ini sampai ada laporan? Ya pasti saya sedih juga karena saya nggak pernah mencoba menyakiti orang lain, karena saya tahu saya sebagai Putri Indonesia harus jadi role model dan contoh yang baik untuk anak-anak muda semua, khususnya untuk perempuan. Dan saya percaya bahwa seharusnya, apalagi di zaman sekarang 2021, seharusnya perempuan saling mensupport, bukan saling menjatuhkan. Jadi pasti saya merasa sedih, dan semoga ini menjadi contoh baik untuk fans aku dan pengikut aku untuk berani stop bullying dan berani untuk melawan para bullying, karena saya merasa bullying itu seharusnya sudah tidak ada di zaman sekarang, apalagi di sosial media. Kerugiannya apa sih yang di Ya mungkin saya ya, kalau kerugiannya gini sih, sebenarnya kerugian yang dialami Fred hanya gini, menyita waktu, lalu dia merasa ya mencemarkan nama baiknya lah sebagai putri, ya dituduh lah gitu. Ya mungkin ya asumsinya orang sono, dugaannya gitu, mungkin Fred yang suruh melakukan. Tapi kan karena ini murni memang ini kelakuan daripada fans adminnya Instagram tersebut gitu loh, sehingga mungkin gini, mungkin merasa si terlapor itu merasa benar mengungkapkan data itu, tetapi salah penempatan gitu loh, sehingga diupload kan, ya ada jerat pidananya gitu loh, undang-undang IT. Berikutnya yang dipanggil akan seperti apa nih prosesnya, Bang? Yang berikutnya akan dipanggil siapa nih yang akan diperiksa? Ya kalau diperiksa kita nggak tahu ya, itu ya kewenangan penyidik. Penyidik kan punya kemampuan untuk memanggil siapa aja. Cuman kan Fred sama ibu juga kan merasa apa ini gitu loh, nggak tahu apa-apa gitu kan, sehingga kalau substansinya sih kita nggak boleh cerita ya, nanti ya teman-teman media carilah nanti apa sih perkaranya kan gitu. Mungkin Mbak yang lebih tepatnya yang dialami itu seperti apa sih Mbak? Boleh diceritain dikit Mas? Yang dialami sehingga akhirnya Apa mungkin yang dilakukan sama pihak sana? Ya paling ini secara bukan masih gini, nama baiknya Fred sebagai putri itu kan sehingga berpengaruh dong, ya kan, berpengaruh dong. Jadi kan kalau Fred ini kan murni kan nggak tahu apa-apa soal tersangka itu, terlapor itu kan gitu, sehingga mungkin nggak tahu apakah si pelapor itu pelapor itu mau menyerangnya Fred atau bagaimana, kita nggak tahu ya. Saya tambahkan dikit, mungkin dalam hal ini
terlapor kami ini merasa dirugikan dalam segi waktu nama baik. Karena kan kita nggak tahu nih, ini kan sebenarnya antara fans saja yang ribut gitu ya. Nah, sebenarnya urgensinya juga sih nggak ada gitu untuk Mbak Fred, klien kami ini dipanggil gitu ya. Cuman karena untuk memenuhi panggilan saja. Iya. Pelajarannya mungkin Pak dari persoalan ini mungkin aja lebih hati-hati segala macam atau seperti apa yang petik dan Ya kalau apa dari Mbak Fred atau saya nih? Dari Mbak Kalau Fred ya. pelajaran mungkin dari sisi hukum ya, mungkin nanti Mbak Fred ya. Jadi gini, kalau ke depannya gini, ya mungkin nanti memperbantukan Pak Kapolri juga, karena sekarang kan eranya Pak Kapolri itu presisi ya kalau salah. Ada poin beberapa tindak pidana cyber itu bagus pendekatannya nanti kalau kita mengupload sesuatu ditegur oleh timnya polisi. Nah nanti setelah itu ditegur, kalaupun berbuat lagi nanti dipanggil. Jadi caranya itu mediasi. Nah paling dari sisi hukum gini, kalaupun ada kita ketahui seseorang melakukan contoh pemalsuan surat, terus ada kebohongan atau ada tindak pidana lah ya umumnya ya, nggak usah kita upload. Nanti kalau memang benar data itu dokumen akurat, ya datangkan ke kepolisian gitu. Biar nanti Pak penyidik yang ini itu. Pelajaran dari sisi hukum, nanti kalau dari Mbak Fred coba. Ya kalau dari saya setuju dengan lawyer saya. Saya merasa masih banyak masalah cyber yang lebih penting yang harus difokuskan, apalagi zaman sekarang di mana banyak sekali kejahatan cyber. Dan sebagai dulu saya juga menjadi duta Humas Polri, saya tahu bahwa banyak sekali kejahatan di luar sana. Dan menurut saya sebagai public figure wajar kita dibully, kita di-hate. Saya pun terima banyak sekali hate speech di media, dalam sosial media juga banyak yang gak suka sama saya, tapi saya juga banyak yang fans sama saya. Jadi wajar sebagai public figure, dan kita nggak seharusnya tidak boleh melapor seorang karena dia benci kita melewati sosmed, lalu kita mau melibatkan kawan kita yang sebenarnya sudah 1 tahun kita kerjasama tanpa ada konfirmasi apapun ke kita dulu. Dan ini sudah yang kedua kalinya saya pernah dipanggil dan kasus berbeda. Kalau Mbak Fred sendiri sama pihak sana udah komunikasi belum sih sebelum mungkin ada masalah ini? Kenapa kok ada kayak gini? Cukup komunikasi dan sudah dimediasikan 3 kali, berapa kali oleh yayasan juga. Makanya saya merasa shock kenapa sampai saat ini udah 2021, sejak 2019 masih ditekan, saya merasa ditekan, saya merasa masih diganggu, dan saya merasa nggak nyaman. Tapi kalau antara Mbak Fred dengan pihak sana tuh hubungannya emang udah gak ada komunikasi nggak baik atau gimana sih? Saya coba, sudah lama nggak berkomunikasi dengan dia, apalagi sejak sudah tidak menjabat sebagai Putri Indonesia lagi ya, pas 2020. Saya merasa seharusnya kita udah selesai di 2020, masalah kita semua sudah selesai, tapi kenapa masih terus dibawa sampai saat ini? Atau tadi masalah yang diganggu seperti apa mungkin dari pihak sana? Saya juga nggak mau menjatuhkan nama orang lain di depan dia, tapi saya bisa, menurut saya ya dia bisa melihat lah dari pengalaman sebelumnya di news sebelumnya yang tentang kita, dan bisa lihat sendiri sampai saya saat ini harus berdiri di depan kalian, di depan Polda untuk membuktikan bahwa saya nggak pernah membenci seorang lewat media online. Saya nggak pernah sebar fitnah tentang seorang, karena saya tahu saya Putri Indonesia. Saya banyak orang yang fans dan melihat saya sebagai role model mereka. Jadi saya pasti sedih dan merasa cukup, ini udah cukup. Kalau setelah ini mungkin ada keinginan untuk berdamai atau mungkin baikan sama dari sana, dibuka kan dari Mbak? Ya kalau dari kita sih harapannya dari pihak sana membuka hati, ya kita juga membuka hati untuk adanya perdamaian tersebut. Tetapi begini, bila mana nanti perdamaian itu terjadi, janganlah nanti kedepannya terulang lagi gitu loh. Karena sebelumnya Itu udah sih pernah ya. poinnya.
Ya, kalau kita sih terbuka lebar-lebar, mau difasilitasin oleh siapa juga kita buka lebar supaya gini, supaya mereka ini kan takutnya mereka ada miss ya. Jadi dengan kita duduk bareng kita menemukan solusi lah, terjadi perdamaian. Nah karena saya lihat Fred ini tidak punya musuh satupun di luar, nggak punya, orangnya kalem, dia orangnya baik, kalem, nggak ada musuh di luar. Kalau orang lain ada merasa musuh sama Fred, ya mungkin wajar. Tetapi kita nggak menduga itu juga dia ada musuhan sama Fred. Tetapi ya beginilah karena ada laporan, ya kita dipanggil sebagai saksi ya itu aja. Jadi sebenarnya.